Halo, perkenalkan nama saya Nilciana Indra. Perkenalkan nama saya Lasdi Loringa Benu. Perkenalkan nama saya Oktaviana Sidinda Ruth. Perkenalkan nama saya Adriana Kolo. Perkenalkan nama saya Astrid Nurinjanin. Perkenalkan nama saya Zamini Pusutu. Di sini kami akan membuat film pendek mengenai sistem perekonomian Orde Lama, Orde Baru, dan di era reformasi. Terima kasih. Situasi perekonomian pada masa Orde Lama. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama dimulai sejak Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Maret 1966. Selama masa Orde Lama, perekonomian Indonesia berkembang kurang menggembirakan. Keadaan ini tidak terlepas dari stagnitas politik yang tidak menguntungkan kehidupan ekonomi. Nasionalisasi perusahaan asing. Pada tahun 1951 terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik Belanda yang dilaksanakan secara besar-besaran. Pada tahun 1958, sebagai realisasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang investasi asing yang pada intinya berisikan kebijakan anti-investasi asing. Situasi perekonomian pada masa Orde Baru. Program ekonomi jangka pendek. Pada program perekonomian jangka pendek, Indonesia juga membuka peluang bagi masuknya investasi asing dan menaruh kepercayaan besar pada kekuatan pasar. Program pembangunan 5 tahun dalam perspektif jangka panjang dituangkan melalui pembangunan 5 tahun. Program jangka panjang ini dilakukan setelah berhasil memulihkan stabilitas perekonomian. Dengan dimulai sejak 1 April 1969, program pembangunan jangka panjang ini dibagi ke dalam tahapan pembangunan 5 tahunan atau lebih dikenal dengan pelita. Pelaksanaan pembangunan 5 tahunan ini senantiasa menerapkan strategi pembangunan yang dilanjutkan dengan kebijakan pembangunan yang berlandaskan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Krisis rupiah berarti krisis ekonomi 1958 dan juga krisis politik. Krisis menimbulkan gerakan mahasiswa untuk mendesak Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh B.J. Habibie karena mereka menganggap tidak ada perubahan nyata. KKN semakin menjadi kerusuhan di mana-mana dan masalah Soeharto tidak pernah diselesaikan. Sehingga awal tahun 1997 dapat dikatakan hampir semua orang di Indonesia maupun di badan-badan dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan ABD tidak menduga bahwa beberapa negara di Asia akan mengalami situasi krisis moneter atau ekonomi yang sangat besar sepanjang sejarah dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua.